kasih, pada saat ini kita akan belajar tentang manusia sebagai cipta Allah. Bagaimana sih dikatakan bahwa manusia itu secitra dengan Allah? Mungkin kamu bertanya-tanya, kok bisa ya manusia itu secitra dengan Allah? Mari kita lihat dulu di sini. Aku citra Allah yang unik. Manusia memang diciptakan sebagai citra Allah, artinya adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena manusia diciptakan secitra dengan Allah, maka manusia memiliki martabat sebagai pribadi, bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Dengan demikian, berarti kita itu adalah pribadi. Ya, kita adalah pribadi, maka kita memiliki hak dan martabat sebagai pribadi manusia. Nah, sebagai citra Allah, manusia harus dapat menunjukkan bahwa dirinya benar-benar menghargai dirinya sebagai ciptaan yang secitra dengan Allah. Allah telah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Nah, makanya dikatakan bahwa manusia itu adalah secitra dengan Allah karena memang sudah dilengkapi semuanya. Akal budi tadi, kebebasan, dan hati nurani kita. Nah, dengan demikian bahwa sebagai citra Allah, masing-masing manusia diciptakan dengan keunikannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mempunyai kesamaan persis dengan orang lain, karena keunikan itu merupakan anugerah dari Tuhan yang menjadikan diri seseorang berbeda, dapat dikenal dan dapat diperlakukan dengan khusus pula. Nah, jadi di sini artinya bahwa yang kembar sekalipun tetap ada perbedaan. Tetap ada perbedaan, pasti ada. Jadi tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa. Walaupun mereka kita lihat seperti mirip sekali, tetapi mereka tetap mempunyai perbedaan. Nah, apa sih tugas manusia sebagai citra Allah itu? Ya, yang pertama adalah manusia harus bisa memanfaatkan dengan bijak kuasa dan tugas yang diberikan Allah. Nah, kalau misalnya ada kitab suci boleh kita buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Jadi di situ kita akan melihat bagaimana manusia itu harus mampu memanfaatkan segala sesuatu dengan bijak, karena sudah diberikan Allah kuasa kepada manusia untuk memanfaatkan, untuk melestarikan, untuk menjaga. Jadi tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan membuat indah segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah itu. Yang kedua, manusia itu harus mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan ciptaan Allah lainnya. Artinya bahwa manusia itu harus mampu menguasai, mengusahai segala ciptaan Allah lainnya, termasuk itu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi kita jangan memusnahkan segala sesuatu karena kerakusan kita, tetapi kalau misalnya kita ambil lalu kita tanam kembali. Nah, yang berikutnya adalah aku memiliki kemampuan. Manusia dibekali kemampuan sejak Allah menciptakannya. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan yang dimilikinya itu. Jadi di sini kita disarankan untuk bagaimana kita manusia itu memiliki kemampuan, yaitu ada dua jenis di sini, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Nah, apa yang dimaksud dengan kemampuan umum itu dan apa yang dimaksud dengan kemampuan khusus itu, mari kita lihat bersama. Jadi manusia itu memang ada kemampuan yang khas dan ada juga kemampuan yang umum. Artinya di sini bahwa kemampuan umum itu semua bisa mengetahuinya, semua bisa memilikinya. Tetapi yang dimaksud dengan kemampuan khusus itu adalah ada ciri khas masing-masing orang
yang tidak dipunyai oleh orang lain. Mungkin semua akan tahu, misalnya bernyanyi, semua tahu bernyanyi. Tetapi dalam diri seseorang itu yang mempunyai kemampuan khusus itu, kita mampu untuk bernyanyi dengan bagus yang melebihi orang lain. Nah, cara untuk mengembangkan kemampuan seperti apa? Yang pertama adalah melatih diri terus-menerus tanpa takut salah dan gagal. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Yang ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Nah, ini memang sangat jelas jika kita mau mengenal lebih dalam apa itu bakat atau kemampuan kita, maka kita harus melaksanakan yang tiga ini, cara yang tiga tadi, melatih, kemudian masuk dalam kelompok organisasi, dan belajar berani bertanya kepada orang lain tanpa takut salah. Nah, bagaimana sih sikap yang perlu kita tanamkan dalam mengembangkan kemampuan itu? Nah, sikap yang perlu ditanamkan dalam mengembangkan kemampuan itu, yang pertama adalah tidak mudah putus asa. Nah, tekun dan disiplin, semangat, dewasa, kemudian menyertakan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Nah, jadi semua kemampuan yang kita miliki itu artinya kita juga harus mampu mensyukurinya karena kita adalah citra Allah. Nah, bagaimana caranya? Nah, melalui akal budi, hati nurani, dan roh, manusia senantiasa dapat mencari dan menemukan Allah serta mengimaninya. Maka dari itu Allah mengajak dan membimbing manusia untuk senantiasa dapat bersyukur dengan apa yang dimiliki setiap orang. Nah, jadi sebagai citra Allah itu tadi kita sudah diberikan akal, hati nurani, dan roh, maka kita manfaatkanlah itu untuk menemukan, mencari, dan mengimani Allah. Nah, dengan demikian bahwa kita juga masuk dalam bersyukur. Kita harus mampu bersyukur. Nah, bagaimana manusia itu mampu bersyukur? Nah, manusia itu mampu bersyukur apabila dapat mengikuti bahwa yang dilakukan Tuhan adalah cara Tuhan untuk mencintai dirinya. Artinya di sini dirinya adalah diri manusia tersebut. Kemudian mampu mengagumi keindahan dan karya serta penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian mengungkapkan rasa syukur melalui ibadat dan mewujudkan syukurnya itu dalam hidup sehari-hari. Jadi manusia itu mampu bersyukur dengan cara mengakui, mengagumi, dan bersyukur. Nah, kalau kita sebagai manusia yang makhluk berakal budi, nah itulah yang harus kita syukuri, mengagumi, mengakui, dan bersyukur. Semoga lewat pembelajaran ini kita dapat semakin mengenal diri kita, terutama kepada anak-anak kami yang masih remaja. Semoga semakin mampu untuk mengenal diri lewat kemampuan-kemampuan yang diberikan Allah. Terima kasih.